Kali ini pada tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang bersama Ustadz kita, yakninya Ustadz Defendi SPDI MPD, dalam untuk memperjelas lebih dalam tentang hukum, makna, dan hikmat dalam memperingati Maulid kita ini. Jadi sebelum masuk pertanyaan selanjutnya, kami mengizinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bara Dinata dan rekan saya Zaid Sirajafna. Dan selanjutnya kita minta Bapak atau Ustadz Defendi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Defendi SPDI MPD. Tugas sehari-hari sebagai wakil humas di SMA Negeri 1 Kecamatan Har. Dan alhamdulillah hari ini dipercaya untuk memberikan materi tausiah tentang Maulid Nabi. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama yaitu tentang sejarah Maulid. Nah, Ustadz, coba Ustadz jelaskan secara singkat apa itu Maulid Nabi dan bagaimana awal mulanya diperingati oleh umat Islam. Baik, terima kasih. Yang pertama, berbicara tentang Maulid Nabi. Kalau kita berbicara Maulid Nabi ini, memang di masa Rasulullah SAW, begitu juga di zaman Khalifah Rasyidin, itu memang tidak pernah diperingati Maulid Nabi ini. Tetapi Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, ketika ditanya kenapa engkau melaksanakan ibadah puasa Senin dan puasa Kamis, Rasulullah mengatakan salah satu di antaranya adalah karena saya ingin memperingati hari lahir saya, yakni pada hari Senin. Jadi kalau begitu Rasulullah seolah-olah dia melaksanakan ibadah itu dalam rangka juga mengingat hari lahirnya. Namun perayaan Maulid Nabi itu tidak dilakukan di masa Rasulullah dan di masa para sahabat. Namun pertama kali Maulid Nabi ini dilakukan di abad yang keempat, di zaman dinasti Fatimiyah, itu lakukanlah peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran. Inilah awalnya terjadinya Maulid Nabi sampai hari ini. Begitu. Wah, jadi teman-teman, secara singkatnya itu kita itu sebagai bentuk penghormatan atau rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, tentang mengenai hukum merayakan Maulid Nabi. Coba Ustaz jelaskan, masih ada sebagian orang berpendapat atau menanya apakah kita boleh merayakan Maulid Nabi atau tidak? Ya, baik. Masalah hukumnya mungkin barangkali terjadi ikhtilaf ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kita. Ada yang mengatakan tidak boleh dengan dasar Nabi tidak pernah merayakannya. Ada yang mengatakan boleh dilihat dari segi manfaatnya, yakninya kita mempelajari sirah nabawiyah. Kapan kita bisa tahu sejarah Nabi kalau kita tidak berbicara tentang sirah nabawiyah? Nah, sirah nabawiyah inilah salah satu yang kita baca di saat peringatan Maulid Nabi ini. Nah, sehingga kita melihat manfaatnya lebih besar. Maka ketika manfaatnya lebih besar untuk kebaikan ini, maka mungkin barangkali sesuatu yang boleh kita ambil manfaatnya. Jadi terjadi ikhtilaf, memang khilafiyah, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Begitu. Jadi teman-teman, kita boleh merayakan, tapi sebagai pendapat ulama mengatakan membolehkan asalkan tidak mengandung bid'ahnya. Dan untuk pertanyaan ketiga, adakah pertanyaan dari rekan Saya saya? juga mau bertanya nih Ustaz. Iya. Apa saja sih hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi ini Ustaz? Iya, baik. Kalau kita boleh jujur, bahwasanya yang kita peringati itu adalah seorang manusia yang diutus dan dituju oleh Allah menjadi contoh tauladan. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu sungguh banyak suri tauladan. Maka kita berusaha mencontoh bagaimana Rasulullah, bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah berucap, bagaimana Rasulullah beretika. Maka semuanya kita contoh. Dengan kita memperingati Maulid ini, maka tentu hikmahnya kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita jadikan Rasulullah sebagai role model bagi kita. Apalagi generasi muda.
generasi emas, generasi Z, tentu akan ingin menjadi orang yang sukses. Ternyata Rasulullah satu-satunya manusia yang sukses di dunia ini. Maka tidak salah beliau kita jadikan contoh. Lalu bagaimana sih cara yang tepat dan sesuai syariat dalam memperingati Maulid Nabi Musa? Sukses yang paling tepat itu adalah kita harus jadikan dua pedoman yang tinggalkan oleh Rasulullah sebagai pedoman buat kita, yakni Al-Quran dan hadis. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jika terjadi masalah, ada pertikaian, kata Allah SWT, farudduhu ilallah wa rasulih. Kembalilah engkau kepada Allah, Al-Quran. Kembalilah kepada Rasul, kepada hadisnya. Jika dua pedoman ini dijadikan pedoman dan petunjuk kata Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan engkau akan selamat dunia, selamat di akhirat. Nah, setelah penjelasan dari Ustadz nih, apa sih setelah ceramah yang disampaikan oleh peserta didik yang didengarkan tadi pagi, apa kata-kata atau pesan harapan untuk anak SMA Negeri 1 Kecamatan Pakalengan, Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama sekali, saya ingin sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak sekolah, kepada pengurus OSIS yang masih melaksanakan kegiatan membaca sirah-sirah Nabawiyah. Kenapa demikian? Karena memang inilah yang banyak terlupakan. Di saat generasi hari ini sibuk dengan gadgetnya, generasi hari ini sudah mendolakan apa yang ada di medianya, ternyata SMA 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru masih berkeinginan meluangkan waktu 1 hari untuk mendengarkan cerita tentang sirah Nabawiyah. Doa dan harapan saya pribadi terutama untuk siswa-siswi SMA Kecamatan Pangkalan Kota Baru ini bisa meneladani Rasulullah dan juga bisa sukses layaknya Rasulullah SAW. Masya Allah teman-teman, setelah penjelasan dari Ustadz kita ini, semoga apa yang didengarkan oleh teman-teman dapat teman-teman amalkan dan pedomankan di kehidupan sehari-hari. Sebelum kami menutup acara pada kali ini, kami mengucapkan terima kasih untuk menyempatkan waktu Ustadz dapat wawancara di podcast kita kali ini. Dan kami selaku host atau pembawa acara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang tidak pada tempatnya dan menyinggung hati atau perasaan teman-teman. Kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.